Halo warga YouTube semua, kembali lagi di channel YouTube Sakura Fish. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang susunan media filter talang yang panjangnya 40 cm, di mana saya gunakan sebagai sarana filtrasi pada akuarium dengan panjang 90 cm. Hasil filtrasinya cukup memuaskan guys. Dengan bantuan mesin pompa yang cukup mumpuni, sahabat bisa lihat filter ini bekerja dengan baik. Untuk masing-masing akuarium menggunakan jenis filter yang berbeda. Walaupun tidak menggunakan filter talang, ada juga yang menggunakan filter box seperti pada akuarium ikan koki berikut. Di video kali ini kita akan bahas cara mengatur filter akuarium agar bekerja dengan optimal. Filter yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk menjaga kualitas air akuarium dan kesehatan ikan-ikan yang kita pelihara. Yang pertama, pilih filter yang tepat. Pemilihan filter yang tepat seperti pada akuarium ini yang disesuaikan dengan ukuran akuarium, jenis ikan yang kita pelihara, dan banyaknya populasi ikan yang ada pada akuarium tersebut. Seperti pada akuarium ikan glowfish ini menggunakan mesin 1600 didukung oleh filter talang dengan panjang 40 cm yang mampu menampung kotoran-kotoran dengan baik sehingga filtrasi pada akuarium ikan glowfish ini bekerja dengan sangat optimal. Pada akuarium yang kedua, akuarium ikan predator yang penghuninya cukup banyak dan jumlah makanan yang saya berikan juga cukup banyak sehingga membutuhkan filtrasi yang lebih besar. Di sini menggunakan mesin 1800 dengan kapasitas 1800 liter per jam yang dialirkan juga pada filter talang dengan panjang 40 cm. Hasil filtrasinya cukup baik, air yang digunakan bisa dalam jangka waktu yang panjang. Penyesuaian filter yang tepat juga kita terapkan pada akuarium ikan koki dengan kondisi air akuarium yang bening. Pada akuarium ini menggunakan mesin water pump dengan kapasitas 1800 yang disambungkan pada box filter talang dengan panjang 40 cm. Berbeda dengan akuarium yang saya gunakan untuk menampung ikan-ikan dengan ukuran lebih kecil. Saya menggunakan biofoam yang kita sambungkan pada mesin aerator. Hasil filtrasinya cukup baik. Untuk filtrasi seperti ini perlu kita perhatikan populasi ikan yang kita pelihara agar tidak terlalu banyak yang dapat menyebabkan air akuarium cepat menjadi keruh. Untuk akuarium berbeda, pada akuarium ikan koki di sini saya gunakan mesin water pump dengan kapasitas 1200 liter per jam yang disambungkan pada box filter berukuran sedang yang menghasilkan air akuarium yang bening. Jadi pemilihan filter yang tepat yang disesuaikan dengan ukuran akuarium, jenis ikan yang dipelihara dapat menghasilkan filter yang optimal. Cara yang kedua adalah pasang filter dengan benar. Pemasangan filter yang dimaksud di sini adalah kita harus mengatur posisi filter antara mesin pompa atau water pump dan box filter talang yang digunakan. Sebagai contoh, pada akuarium ikan glowfish, posisi mesin water pump ada di pojok belakang bagian kiri dan box filter talang kita taruh pada bagian sebelah kanan dan outputnya berseberangan dengan posisi mesin water pump. Pada bagian water pump, output yang menghadap ke depan saya buka sahabat, dengan tujuan untuk menghasilkan arus pada bagian dasar akuarium yang dapat menyebabkan putaran air di bagian dasar. Pada bagian ini juga akan didorong kembali oleh output dari filter talang yang kita gunakan, sehingga dengan sistem pemasangan seperti itu, kotoran yang ada pada dasar akuarium akan mudah terbawa menuju mesin pompa akuarium yang dapat menghasilkan dasar akuarium yang selalu bersih, menghindari amoniak menumpuk pada dasar akuarium.
Berikutnya yang ketiga adalah penggunaan media filter yang lengkap. Untuk penggunaan media filter, di sini ada berbagai jenis media filter yang digunakan, dari media filter mekanis, media filter biologis, media filter kimiawi, yang saya pasang pada box filter talang dengan panjang 40 cm. Jadi hasilnya seperti ini sahabat. Untuk media filter mekanis berfungsi sebagai penyaring kotoran, media filter biologis untuk menjadi rumah bakteri pengurai, dan media filter kimiawi yang berfungsi untuk menyaring racun-racun yang tidak tersaring pada media filter biologis dan media filter mekanis. Apabila sudah menggunakan media filter yang lengkap, sahabat bisa mengurutkan media filter mana yang terlebih dahulu karena ini berpengaruh pada hasil filtrasi yang digunakan. Pada box filter sedang seperti ini juga kita isi dengan media filter, namun jumlahnya cukup terbatas sahabat. Tidak bisa kita isi seperti pada akuarium ikan blowfish dan ikan predator. Nah, di sini kita perlu menyesuaikan dengan ukuran filter yang digunakan. Lanjut yang keempat, perawatan rutin harus dilakukan. Perawatan rutin di sini meliputi pembersihan filter atau pergantian filter mekanis, pergantian air akuarium sebanyak 20 hingga 30%, sekaligus membuang kotoran-kotoran ikan yang tidak mampu disedot oleh mesin pompa akuarium. Untuk proses pergantian air atau perawatan berkala di sini bisa dilakukan setiap 1 minggu atau 10 hari sekali sahabat. Jangan mengganti air terlalu banyak karena dapat menyebabkan stres pada ikan yang kita pelihara. Seperti pada akuarium ikan manfish, terlihat kotoran pada dasar akuarium yang dihasilkan oleh ikan manfish, sisa makan, ataupun ikan sapu-sapu yang ada di dalamnya harus kita buang secara manual dengan cara mensifon agar amoniak yang ada pada dasar akuarium tidak meracuni ikan yang kita pelihara. Apabila filter yang kita gunakan sudah bekerja dengan optimal, akan lebih mudah dalam memelihara ikan. Tidak perlu mengganti air setiap hari yang dapat menyebabkan ikan menjadi stres. Yang kedua, ikan akan terhindar dari penyakit seperti penyakit jamur yang berasal dari amoniak-amoniak yang ada pada air akuarium. Dan yang ketiga, kebersihan air akuarium bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Itulah cara untuk mengatur agar filtrasi yang kita gunakan bekerja dengan optimal. Untuk sahabat semua, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat membantu. Beri dukungan pada channel ini dengan cara subscribe. Sampai jumpa pada video Sakura Fish berikutnya.